Pak. Saya Wito dari Tegal, Pak. Baik. Saya punya lahan sekitar 2000 meter, Pak. 2000 meter. Tapi permasalahannya itu tanah saya itu tanah liat, Pak, dan krakal. Ya, baik. Yang sekarang saya tanam itu cabai rawit sama kacang panjang, Pak. Bagus cabai rawit dan kacang panjang. Nah, yang tumbuh malah kacang panjang ya, Pak. Iya. Cabai rawitnya cuma segini aja, kerdil. Alhamdulillah. Sama kangkungnya juga kerdil, Pak. Udah hampir 2 bulan segini aja, Pak. Mungil Kayak saya. Itu. Yang saya mau tanyakan tuh solusinya apa, Pak? Baik. Gitu. Apalagi? Terus sama satu lagi, Pak, itu mengatasi lahan yang iom itu, Pak. Ayub ya, baik. Sana mau ditebang nggak boleh katanya apa Bapak, sayang kayunya gitu. Kayu apa? Kayunya kayu sengon sama mahoni, Pak. Baik. Gitu. Usia berapa tahun? Sudah besar atau kecil? Sudah besar, Pak. Hampir 15 tahun lebih, ada yang 15 ya, masih segini lah. Iya, tapi itu udah ngiomi, Pak. Jadi kalau untuk tanaman itu apa namanya terlalu iom gitu. Baik. Itu solusinya seperti apa, Pak? Ya, baik. Terima kasih. Sebenarnya gampang gitu ya. Begini Bapak Ibu. Ingat baik-baik apa yang ada. Kalau seandainya Bapak Ibu tahu kayu mahoni enggak? Tahu sengon enggak? Daun terbagus untuk yang namanya pupuk, humus, itu kayu mahoni. Tahun 2000-an Bapak Ibu kita pernah ekspor itu daun mahoni. Dibeli cukup mahal oleh Jepang. Untuk apa? Dijadikan kompos. Cara buatnya kompos gimana? Kayak kemarin ya, buat kotak, buat para-para begini, sudah isinya daun. Daun mahoni, daun sengon tolong disapu, Mas. Masukkan di sini. Terus yang kedua, jarak tanamnya kan pasti ada kan? Yang bisa ditanami, ditanami. Yang tidak bisa ditanami, jangan dipaksa ditanami. Berarti carilah tanaman-tanaman yang bisa hidup dalam naungan. Contohnya kunyit, kapulaga, kencur, lengkuas. Kalau tanahnya masnya liat dan kerikil, itu yang paling cocok tanamannya apa? Kacang tanah. Kalau ditanami yang lainnya pasti mungil dan lucu-lucu. Karena apa? Jelas tanahnya liat dan kerikil. Tanaman terbagus ya kacang-kacangan, terpaling bagus lagi kacang tanah. Tujuannya apa? Kacang tanah itu bisa ngambil N dari udara. Yang kedua, dia bisa nyemburkan tanah. Tanahnya jadi gembur nanti. Tanami terus kacang tanah, terus kacang tanah. Setelah cukup beberapa waktu, Masnya akan lihat tanahnya tahu-tahu jadi baik. Sabar dulu. Itu namanya perjuangan membuka lahan. Terus yang kedua, apakah kalau punya kacang tanah kita tidak bisa integrasi? Bisa. Kacang tanah punya apa limbahnya? Batang, daun, kulit. Betul ya? Untuk pakan apa terbagus? Kambing. Iseng-iseng pelihara kambing. Terus yang kedua, kacangnya dijual, terus diputar gitu aja. Sampai kapan? Sampai tanah ini pulih. Terus yang namanya kunyit temulawak ini kan tahunan. Ini investasi. Nanti ada alumni kita dari Pemalang, Tegal, Pemalang kan bersebelahan. Eksportir rempah-rempah ini paling banyak dari Pemalang, Bapak Ibu. Nah, itu yang butuh 40 kontainer per bulan itu. Nah, saya minta tolong satu. Jangan kayunya dipotong dulu. Belum tentu nanamnya kayak gitu kita sanggup. Sampai kapan? Sampai cukup umur. Ya jangan terlalu besar juga kayu. Kebesaran nanti bolong. Paham ya? Standarnya lah. Kalau sengon ya usia 7 tahun potong. Kalau mahoni usia 20 tahun potong. Nah, saya juga sama Bapak Ibu. Tidak semua tanah saya tanami dengan horti atau sayur. Tanah-tanah kritis saya hutankan. Kenapa saya wajib hutankan? Saya kasih ilustrasi, saya kasih contoh.
tempat saya tinggal, tempat saya dulu lahir, saya bukan tinggal. Saya lahir itu di tempat yang tandus. Saya ingat betul, waktu saya masih kecil, untuk mandi saja kita perjuangan antri sumur, sampai jam 3 pagi. Sumurnya kecil, itu cuma dapat kecil sekali. Tahun 2003, saya ikut proyek nanam jati. Ada orang pesan ke saya jati 1.200.000 bibit. Saya buatkan. Nggak diambil Bapak Ibu, alhamdulillah. Gara-gara nggak diambil, 1 juta saya jual dengan harga murah. Bibit waktu itu harga Rp500 sampai Rp1.000, saya cuma jual Rp100 bibit jati. Jadi 1 juta saya jual dengan harga cuma Rp100. Sisa 250.000. 250.000 itu saya ngejak orang-orang yang punya tanah yang nganggur. Karena tanah di tempat kami itu banyak nganggurnya daripada dikerjakan. Karena tidak ada air, tanahnya keras seperti batu. Kapur lagi. Dari sana akhirnya saya tanami jati semua. Saya ajak bagi hasil. Singkat cerita Bapak Ibu saya lupa. Saya tanam itu 2004. Sampai sekarang sudah umur berapa tahun? 21 tahun. 5 tahun lalu ketika saya ke sana, banyak orang jual tanahnya murah di sana tanah itu. Akhirnya saya tanpa sadar, karyawan saya ngitung itu kayu jati saya itu ada 65.000 Bapak Ibu. Wah sudah sama dengan mirip-mirip perhutani ini. Nah, dari situ saya bangga. Kenapa bangga? Seandainya saya dulu tidak dapat proyek dan gagal, saya tidak punya jati 60.000 pohon. Betul atau tidak? Sekarang dengan harga 500.000 saja satu pohon, kan diam-diam sudah punya 30 miliar. Betul atau tidak? Gara-gara lupa. Orang lupa itu selamat Bapak Ibu. Mas, jangan dipotong ya. Boleh dipotong kalau pas umurnya. Kayu itu penting Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu punya tanah di desa, sedikit investasi. Setiap punya anak, tolong tanamkan 20 pohon. Kenapa kok 20 pohon? Anak itu menikah kapan sih? Umur 20 sampai 25 tahun itu ya. Kayu kalau 25 tahun sudah besar atau kecil? Nanti kira-kira anaknya butuh rumah atau tidak? Butuh rumah. 20 pohon itu cukup untuk bangun rumah. Percayalah. Ya minimal buat kusen, usuk, reng, blandar sama perabotan. Terus yang paling bahagia lagi satu. Kalau kayunya kayu sendiri, dia akan bangga. Ini kayu tanaman bapak saya. Betul atau tidak? Betul. Kita cuma seringkali lupa. Oh nanti saja. Padahal pada waktu tanam cuma harga Rp1.000 loh Bapak Ibu. Betul atau tidak? Betul. Saya paling banyak beli tanah murah. Saya tanami dengan pohon. Setelah saya tanami, saya lupakan. 10 tahun berikutnya pohonnya dipotong, itu sudah kembali uangnya tanah dan tanah-tanahnya sudah untung Bapak Ibu. Karena itu menanam pohon itu penting. Kalau belum bisa kita manfaatkan. Kalau Bapak Ibu pinter lagi, dalam kemandirian, dalam 1000 meter, saya sebenarnya ada butuh 4 pohon kon kelapa, kalau tanahnya sendiri. Untuk apa sih 4 pohon-pohon kelapa ini? Yang 2 diambil minyaknya, yang 2 diambil gulanya. Gulana namanya gula apa? Gula kelapa. Sehat atau tidak? Sehat. Minyak kelapa sehat atau tidak? Kalau dengan cara ini kita masih ada impor enggak kalau begitu? Enggak ada. Mas, tolong ya. Jangan dipotong, tanamannya kita ikut tanah yang ada. Kunyit, kencur, jahe. Oh jangan jahe Pak, sorry. Jahe enggak bisa. Kunyit, kencur, lengkuas, sama kapulaga. Kapulaga itu ekspor Bapak Ibu. Semua ini ekspor hari ini. Begitu. Yang panasnya, kumpulkan daunnya, tanami itu terbagus kacang tanah. Percaya saya buahnya gurih. Oke?